berdasarkan angka yang kami berikan. Indah, terlahir dengan tanggal lahir 9 Desember 1990. Sosok yang memiliki karakter suka menyakiti orang lain dan nekat. Hal ini yang membuat kehidupannya dipenuhi banyak konflik dengan orang lain. Saya melihat sudah banyak korban yang dibuatnya karena rasa sakit hatinya. Apa yang saya rasakan kini ia sulit sekali menghilangi kehidupannya yang penuh dengan menyakiti orang lain. Saya melihat sosok laki-laki berbadan harimau. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan, Mbak Indah. Mbak Indah lahir tanggal 9 bulan 12 1990. Indah ini sakit hati sama temannya, pernah difitnah, terus dia ke orang pintar untuk mengirim santet. Dan Sangat juga ada benci. tantenya yang pernah ngasih rumah, diminta lagi dijual rumah itu tanpa persetujuan. Ya, Indah itu hak sakit saya. hati dan sekeluarga disantet. Kondisi mereka yang disantet sama, punya penyakit kulit dan dijauhi Iya, orang-orang. sangat menjijikan. Sudah puas tapi sekarang mengalami gangguan. Makanya malam hari datang ke sini untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu bukannya karma ya? Iya. Iya. Kenapa harus gitu ya. sekeluarga, Mbak? Kenapa bukan tante? Mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi kan seharusnya ya kalau misalnya yang benar kejahatan nggak boleh dibalas dengan kejahatan. Harusnya dibalas dengan cinta kasih gitu loh. Jadinya luntur. Semua orang punya kesabaran, begitu pula dengan saya. Sudah dibully, sudah dijauhi, saya juga punya batas kesabaran dong. Saya ingin membalas apa yang mereka lakukan ke saya. Lalu bagaimana dengan teror-teror gaib? Teroris seperti apa sih? Boleh jelasin nggak? Saat saya tidur, entah apa, di dapur saya kayak bunyi panci, petang, petong, petang, petong. Itu setiap malam. Terus di pohon saya itu seperti apa ya? Saya juga bingung di situ, kayak ada sosok serem sekali, kayak genderuwo, mungkin saya nggak ngerti. Saya ngelihat itu kurang jelas, tapi itu sangat menakutkan. Datang ke mimpi saya diikuti. Terus tempat kerja saya nggak bisa kerja dengan tenang. Dia selalu ada depan muka saya, jeng 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 gitu. Sebelumnya Mbak Indah bikin perjanjian apa sama? Mungkin dia bikin perjanjian dengan dukunnya yang sebelumnya? Ya, saya setiap menyuruh orang itu selalu saya memberi sajen. Setiap mau ngirim santet, Harus kasih sajen. menyiapkan sajen. Karena katanya biar lancar, sasarannya tepat, dan dia bisa merasakan sakit hati yang saya rasakan. Kejadian gaib ini sampai sekarang Mbak masih memberikan sajen? Atau karena Mbak nggak memberikan sajen Iya, lagi? itu dia. Karena saya udah capek nyakitin orang, saya pengen berhenti. Jadi saya nggak menyediakan sajen-sajen itu. Dia selalu ada gitu loh. Entah di kehidupan nyata, entah saya tidur dimimpiin, saat saya kerja tiba-tiba dia ada, lewat aja gitu. ini teror ini terjadi setelah santet yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, setelah saya melihat teman saya dijauhi, tante saya kena penyakit itu, saya terasa sudah cukup saya nyakitin orang, cukup udah itu. Jadi kayak saya udah capek mau berhenti. Oke. Gimana, Roy? Tanggapan kamu, Roy? Ya, jadi emang udah mau berhenti, tapi saya juga ngerasa emosional dia tinggi banget. Harusnya diredam. Kalau frekuensinya kayak gini sih nggak mungkin bisa cepet hilang ya. Karena frekuensi cepet emosi gitu biasanya makhluk halus dan makhluk astral lebih demen yang kayak beginian. Iya. Kuncinya satu, cuma Gampang satu, itu dikuasain. dia. Karena Mbaknya masih ketakutan juga, ngerasa bersalah juga ya kan? Sebenarnya bukan ngerasa bersalah, cuma ya saya sudah capek aja buat nyakitin orang, karena menurut saya sudah cukup puas saya melakukan itu. Ini cara dia bicara dan emosi yang meledak-ledak gini, apa karena dikuasai sama sosok-sosok gaib atau dia ngerasa ketakutan atau gimana, Roy? Kamu ngelihatnya? Menurut aku sih dia merasa dendam ya. Lebih tepatnya dendam dan energi ketakutan juga. Oke. Iya, kalau Saya kayak- juga ngerasa
dia ada di sini. Dia ngikutin saya. Maksudnya dia itu siapa ya? Sosok yang membantu saya saat... Kirim santet. Iya, dia ada sosok gundurwo besar. Iya, itu dia. Di mana dia? Di belakang dia. Di belakang Roy? Di belakang dia. Itu dia. Roy, Roy, Roy. Roy. Dia. Di belakang dia. Dia. Dia hitam. Mbak Indah, sini Mbak Indah. Mbak, ini bukan lagi Mbak Indah kayaknya ya. Sorry. Indah bisa dengar saya nggak? Indah bisa dengar saya? Saya minta dupa. Dia ada di sini. Iya, ini karena ketakutan, karena punya rasa bersalah begitu Dia besar. ada di sini. Di belakang dia. Iya, ini kita coba untuk kasih solusinya ya. Kita coba untuk bantu supaya Mbak Indah menjadi orang yang baik ya. Udah lepas, jangan takut, jangan histeris. Tenangin dirinya dulu. Dari panik attack sih. Iya, Dia ada panik di kan sini. dia. Dia ngikutin saya terus. Iya, Iya. sabar ya. Udah Mbak. Kita bantu. Oh, susah kadang ya orang capek dia, energinya habis gitu ya. Bukan kesurupan tapi capek dia pingsan gitu, Iya, ini black out kehabisan gitu. tenaga, black out Iya. jadinya. Jadinya jadi kayak gitu. Dan minum nggak ya? Oke. Makasih, Pak. Gimana nih Mas? Bangunin dulu. Dudukin aja. Indah, Mbak. Indah kayaknya udah bangun. Coba deh. Minum airnya dulu. Minum ya. Bentar. Minum dulu Mbak. Udah ya Mbak ya. Kita berdiri. Ya pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Aduh, duduk. Ini baunya nggak enak banget loh, Roy. Ada bau amis. Saya ngeliat di sini dalam mata batin saya. Maaf Mas, tadi agak ada bau-bau lagi ya nih. Baunya nggak enak ya? Iya. Saya boleh nggak? Oke. Dalam mata batin saya melihat di sini. Saya ingin kamu mau minta maaf kepada seluruh pihak keluarga. Dan saya ngerasa di sini ada gangguan makhluk astral di belakang kamu berupa genderuwo dan kuntilanak. Saya merasakan, saya tahu ini susah, tapi saya mau tidak sepihak saja. Saya mau berhenti, tapi dia menyakiti orang. Itu dia. Sekarang Karena saya duluan yang disakiti. Kalau saya di Mereka fitnah saya. Mereka ngambil hak saya. saya sih terus terang ada konflik batin saya sendiri ya. Kita mau bantu orang tapi dia nyantet satu keluarga, anak-anaknya yang mungkin nggak punya salah apa-apa, nggak tahu Juga urusan. dan ingin lepas sekarang. Mbak harus maafkan dulu. Harus dari diri Mbak sendiri. Mbak masih dendam. Saya juga bingung gitu maksudnya. Saya mau coba mengikhlaskan. Tapi rasa itu sakit sekali. Dari temen saya nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba dia naruh barang-barang semuanya di atas saya. Yang buat saya diskor, saya kehilangan kerjaan, saya dibully, saya dijauhin. Tante saya entah kenapa dia ngasih apa yang dia kasih ke saya.
menurut saya itu simpanan saya di masa depan nanti dan tiba-tiba dijual aja gitu buat kehidupan Mbak itu dia. nggak bakalan hilang, Mbak, kalau Mbaknya masih menyimpan semua masalahnya itu. Sekarang masalahnya ada di Mbak. Mbak mau melepas tapi Mbak masih menyimpan masalah-masalah itu, masih menyimpan amarah. Gimana? Ini ngomong ini selain menyimpan rasa dendam, untuk mengirim santet itu kan ada sajian, ada ritual yang dilakukan ya. Ya, Masih disimpan nggak? mungkin ada di kamar belakang saya. Saya ingin Oke, ada yang dibawa nggak sekarang? Ada. Boleh dilihat gak? Boleh, saya ambil dulu. Mbak Indah kayak playing victim deh. Iya, saya tuh jadi kurang simpati karena itu seolah-olah dia jadi korban, padahal dia melakukan kirim santet gitu. Menurut saya kalau dia kirim santet ke orang yang nggak salah ya, nggak berdosa, satu keluarga gitu kan. Aku nggak suka dia ngirim ke ponakannya juga dong, berarti kan ke sepupunya juga, ke anak kecil juga gitu. Itu dia pertanyaannya, kita harus bantu nggak sih? Itu Kita lihat aja. enggak. Harus dibantu ya bantu, nggak bantu ya udah. Iya. So dia yang playing, ini jelas playing victim lah. Hmm. Saya mengerti orang-orang gesturnya, bola matanya segala macam, feeling mata batin saya. Dia playing victim, seolah-olah dia menderita. Dia yang menjadi korban. Padahal sebenarnya dia pelaku Dia juga. pelaku. Nah, orang kayak gitu tuh nggak pantas tahu sebenarnya dibela. Iya. Sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau saya agak kasar dikit. Ini pun kan kita Saya- nggak tahu dia jujur apa nggak soal rumah tantenya ini. Atau memang dia ada maksud lain, bukan karena dendam. Dan soal dia di kantornya itu seharusnya kalau emang dia nggak merasa bersalah, bawa aja ke kepolisian. Kan semua bisa dibuktiin. Iya. Tapi dia langsung menjudge satu orang itu yang memfitnah dia. Saya akan taruh dupa ini terus agar mengundang makhluk halus. Dia emang dengan ngirim santetnya ini menggunakan makhluk-makhluk halus ya, Ran? Betul sekali, Bay. Kira-kira dia berhenti ini karena memang dia dari hati kecilnya pengen berhenti atau karena dia ketakutan sendiri? Ketakutan sendiri sih. Karena dia lebih tepatnya. ketakutan sendiri kan? Efek dari santetan itu Berbalik soalnya. berbalik soalnya. Ini Boleh dijelasin Mbak Indah itu apa aja? ini beberapa barang-barang ritual saya. Ini setiap orang yang mau saya santet, saya tulis nama di sini. Saya cari tanggal lahir dan beberapa ya saya maaf nggak bisa ngasih tahu kata-kata ininya. Ada mantranya gitu? Ada mantranya, tapi nggak bisa saya kasih tahu di sini. Lalu saya tusuk-tusuk ke perut itu, seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, agar melancarkan semuanya, tanah liat ini dan kain kafan ini mencemurnakan nama dan tanggal lahir itu, biar sampai ke orangnya, penyakitnya tepat ke orangnya. Itu saya makan tanah ini. Hah? Orang mati ditaburin ini dan biar penyakit itu lama di tubuhnya dan dia merasakan apa yang saya rasakan. Saya ya sekitar 5 lembar lah sebenarnya. Dan ya saya sudah melakukan dua itu dan ya tepat. Setiap kali Mbak mau mensantet, ini ritualnya. Mbak melakukan sendiri. Iya, dan ada kata-kata yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Mbak Indah, saya nggak simpatik sama Anda. Saya nggak suka kamu. Soalnya kamu playing victim. Bro, seolah-olah jadi korban. Tapi kamu tuh pelakunya. Jujur saya nggak suka sama kamu. Saya kalau ngomong suka-suka, enggak. Mohon maaf ya. Tapi mereka duluan yang menyakiti saya. Tapi dengan tidak santet Memfitnah. satu keluarga, Mbak. Dari cara emosi ngomong aja, kamu udah beda. Dia ngambil hak saya. Yang harusnya dia berikan kepada saya, dia ambil lagi, dia rebut lagi. Ini padahal sering banget ada
orang sebagai partisipan karena dendam akhirnya melakukan kesalahan. Padahal ya seperti yang Roy sering bilang, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Walaupun nanti yang diterima belum tentu kebaikan, tapi paling enggak bukan kamu yang disalahkan. Kedepannya kalau ada masalah seperti ini lagi, apa mbaknya bakalan balik lagi seperti ini? Kalau misalnya mbaknya masih sering menyimpan dendam, kemungkinan besar juga akan terulang lagi. Iya, sebenarnya saya juga capek gitu loh, maksudnya gangguin setiap saya kerja, setiap saya tidur, dia selalu ada sosok-sosok yang Berarti mbak Oke. nggak nyesel kan nyantet mereka, mbak cuma ketakutan aja kan? ada rasa nyesel, maksudnya siapa sih yang nggak sedih ngelihat orang penyakitan, dibully. Saya juga manusia, sedih, tapi rasa sakit hati yang mereka buat ke saya. Oke, Mbak Indah, seperti apa ritualnya? Silakan dilakukan. Jadi seperti tadi saya bilang, nama yang ingin kita tuju, jarum ini bukan sembarang jarum. Ini nggak boleh dibuang, Diapain? biar nyampe langsung ke orangnya. Sakit itu kena ke orang yang tepat. Ini kita makan. Makan jarum. Aduh mbak, Kamu gila ya. Itu mbak nyusahin diri mbak sendiri kalau Saya kayak gini. jadi lebih gak simpatik lagi. Tambah itu gak simpatik. itu ritual saya, dan tadi saya bilang tanah, bunga itu kita makan. Gue ditolong nggak? Ya, saya mau. Ya ini kita cleansing. Roy akan cleansing kamu ya. Tapi kedepannya bakalan ngulangin lagi nggak mbak? Ini bakalan jadi cara cepat dia buat balas dendam, pasti bakalan balik lagi. Sini deh tangan kamu. Tangannya Indah. Tangannya mbak. Dan buka masker kamu. Kamu urapin semua ke muka kamu. Facial scrub. Mbak Indah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat Mbak Indah ya. Kita kan ini punya hukum gitu loh yang berlaku. Ada hukum agama, hukum negara. Jangan menggunakan santet ini kalau mau menyelesaikan masalah. Masa menggunakan gini-gini? Malah diri sendiri yang rugi akhirnya. Oh, dia sendiri yang diteror. Iya, diri sendiri dapat teror, nggak tenang hidupnya.